Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman semua ajukan di kolom komen dari YouTube aku di video yang ini. Nanti aku akan sematkan videonya di sini. Kalian bisa nonton video itu. Jadi video itu tentang seleksi wawancara guru penggerak. Nah, banyak banget teman-teman itu kok komen di bawah. Nah, di situ aku pengen bikin dalam sebuah video di mana aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar itu. Nah, di pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang lolos tahap simulasi mengajar otomatis akan melaksanakan wawancara juga di kemudian hari sesuai dengan jadwal, atau yang bisa ikut wawancara hanyalah kandidat yang dinyatakan lolos ke tahap wawancara saja? Nah, teman-teman semua, di seleksi calon guru penggerak itu ada dua tahap. Yang pertama seleksi administrasi, dan yang kedua itu adalah seleksi wawancara dan simulasi mengajar. Nah, di seleksi, apabila teman-teman udah lulus nih di seleksi administrasi, maka secara otomatis teman-teman akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 2. Nah, tahap 2 itu ada simulasi mengajar dan seleksi wawancara. Nah, jadi di seleksi simulasi mengajar dan tahap wawancara ini di satu tahap, teman-teman. Jadi bukan karena udah lulus simulasi mengajar terus baru pindah ke wawancara, enggak. Jadi mereka tuh satu tahap gitu. Jadi kalian kalau misalnya udah dapat jadwal nih simulasi mengajar, terus nanti akan diberikan jadwal berikutnya untuk seleksi wawancara. Jadi nanti itu diakumulasi antara nilai pada saat teman-teman mengikuti seleksi simulasi mengajar, kemudian ditambah dengan seleksi wawancara. Nanti disatuin, kemudian dari akumulasi tersebutlah maka kalian bisa lolos. Pertanyaan selanjutnya yaitu, izin bertanya, kalau jawaban kita ketika ditanya tidak sesuai dengan jawaban di esai, apakah mempengaruhi penilaian? Soalnya saya lupa di esai ngisi apa dan tidak di-save juga. Oke, pertanyaan ini sebenarnya fungsi dari seleksi wawancara itu, teman-teman, adalah mengkonfirmasi apakah yang kita isi di jawaban esai itu benar atau enggak, kayak gitu. Konsisten atau tidak kitanya. Jadi sebenarnya seharusnya ya, apa yang kita isi di esai itu kan pengalaman pribadi kita. Pengalaman kita selama mengajar dan lain sebagainya. Jelas kalau misalnya Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu mengisinya dengan benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar teman-teman yang isi, pasti itu kita akan ingat gitu, walaupun kata-katanya mungkin berbeda, tetapi inti dari apa yang teman-teman tulis di esai itu bisa kalian ungkapkan pada saat ditanyakan di seleksi wawancara. Jadi seharusnya sama gitu intinya gitu. Jadi walaupun kata-katanya juga berbeda nggak apa-apa, yang penting inti dari apa yang kalian tulis itu harus sama ketika ditanyakan pada saat seleksi wawancara. Itu yang penting ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa nih apa jawaban di esainya, sebenarnya tips dari saya itu adalah ketika kita mengisi isian esai, sebaiknya ditulis dulu di Word. Jadi dengan begitu kan kita bisa baca ulang. Atau juga kalau saya dulu tuh saya salin dulu semua pertanyaannya, kemudian saya isi di Word, habis itu baru saya isi di isian esainya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu adalah, apakah, ini ya, pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan dan jawabannya harus sesuai seperti pada saat pengisian esai? Ya, benar ya. Jadi, pertanyaan dan pada saat seleksi wawancara itu sebenarnya agak
sedikit berbeda teman-teman. Ada tambahan-tambahan pertanyaan pada saat seleksi wawancara dengan esai. Jadi kalau di esai itu biasanya kita ditanyakan tentang pengalaman dan lain sebagainya. Tapi kalau di wawancara tuh kayak lebih mengalir gitu. Jadi pertanyaannya agak sedikit aja perbedaannya. Kemudian di sini juga ada sebab pada waktu pengisian esai tidak saya simpan dahulu. Kalau mengisi esai ya saya jawabannya sendiri sesuai kondisi nyata. Ya betul. Jadi Ibu Ismi Astanti, asal Ibu mengisi esainya itu sesuai dengan kondisi Ibu di sekolah seperti apa, maka saya yakin pada saat seleksi wawancara Ibu bisa menjawab. Kemudian ini ya, Assalamualaikum Bu, apa benar berdasarkan pengalaman Ibu kemarin saat seleksi wawancara, jawabannya harus sesuai dengan esai dan isian esai kita? Benar ya, harus sesuai dengan isian esai kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget yang itu ya, yang pertanyaannya tentang apakah isian esai itu harus sama dengan saat menjawab pertanyaan di seleksi wawancara. Tidak harus sama ya. Iya benar, harus sama. Semoga ini bagi teman-teman semua yang ingin daftar, sebaiknya isian esainya disimpan dulu, dipelajari dulu sebaik-baiknya. Dan juga kalau kalian misalnya pengen tahu tentang isian-isian esai atau pertanyaan-pertanyaan esai, aku juga ada videonya, nanti saya tag di bawah, di bawah sini ya. Nanti kalian lihat sedikit pertanyaannya. Oh, ini ada pertanyaan, apakah diperbolehkan menyebarluaskan pertanyaan ditanyakan oleh asesor padahal ini sifatnya rahasia? Nah, sebenarnya gini ya kakak, kalau misalnya saya membuat video ini hanya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang ingin mengikuti seleksi wawancara calon guru penggerak. Nah, untuk pertanyaannya apakah nanti akan berubah ataupun seperti apa untuk seleksi berikutnya, itu saya nggak bisa menjawab hal tersebut. Jadi di sini saya hanya benar-benar hanya berbagi pengalaman aja gitu. Oke, kemudian apakah bisa dijawab dengan membaca esai kita dulu? Nah, ini nggak boleh teman-teman. Jadi pada saat wawancara itu nanti teman-teman akan disuruh memperlihatkan sekitaran teman-teman. Jadi pada saat seleksi wawancara itu kalian akan disuruh memutar kamera 360 derajat, bagian depan, bagian belakang, samping, kiri, kanan, di atas meja. Jadi benar-benar di atas meja tuh nggak ada apa-apa gitu, nggak boleh ada apa-apa. Jadi kita tuh benar-benar fokus gitu ke kamera dan fokus pada pewawancara. Apakah jawaban harus sinkron dengan jawaban? Iya, betul, harus sinkron dengan jawaban esai. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kita menyebutkan tugas tambahan seperti wali kelas, pembina, sekaligus pelatih sanggar tari dan kor? Ya, teman-teman semua, ketika kalian ditanyakan oleh pewawancara, ada juga pertanyaan tentang apa saja sih tugas tambahan kita di sekolah. Nah, pertanyaan ini kalian sebutin aja semua tugas tambahan yang teman-teman lakukan di sekolah, mulai dari misalnya wali kelas, kemudian ada wali kasek, ataupun pembina, ataupun ketua apa gitu ya. Nah, itu kalian sebutin semuanya, dan itu akan menjadi nilai plus buat teman-teman semua ketika seleksi tersebut. Jadi benar-benar kalian sebutin tugas saya ini aja gitu ya. Jadi kalian sebutin aja semuanya. Kalau dari saya sih sarannya. Nah, di sini juga ada, kalau disebutkan tugas tambahan pengelola BOS apakah boleh? Ya, boleh sekali Bu. Jadi justru kalau kita punya tugas tambahan seperti itu bisa menjadi nilai plus buat kita. Jadi teman-teman harus sebutin aja. Kemudian ini ada ya, saya mentok pengalaman organisasi, sudah isi 3 pengalaman, sudah sesuai karakter, tapi tidak bisa disimpan terus. Keterangan pasti kan Anda melengkapi semua isian data yang diwajibkan. Nah, ini biasanya di isian esai. Nah, di isian esai itu kita tuh harus benar-benar, aku juga pernah mengalami hal seperti ini sih. Di bagian atasnya tuh kalian benar-benar harus benar-benar centang. Nah, kalau misalnya kalian agak kesulitan nih untuk pengisiannya, saran saya itu
jawaban dari teman-teman yang udah ketik banyak-banyak itu kalian copy dulu di dalam Word, biar nanti pada saat mungkin jaringan bermasalah atau websitenya lagi error, nah itu kalian bisa nanti kalau buka lagi bisa tinggal copy paste aja gitu. Nah hal seperti ini tuh biasanya langsung refresh gitu ya, websitenya tuh biasa error, refresh lagi, refresh berulang-ulang kali. Biasa kan kalau banyak yang akses websitenya tuh kadang error gitu teman-teman. Sering banget yang kayak gini-gini nih. Ini banyak banget ya teman-teman semua yang komen itu ini tentang apakah jawaban harus sinkron dengan esai. Ini mengenai apa ini ya? Seleksi simulasi mengajar. Ya benar teman-teman, kalau seleksi simulasi mengajar itu waktunya 10 menit untuk ngajarnya ya. Jadi pada saat simulasi mengajar itu waktu ngajarnya cuma 10 menit dikasih sama reviewer gitu. Dan ini aku pastiin banget sama teman-teman, kalau misalnya kalian mengikuti simulasi mengajar, pastikan benar-benar jaringan kita bagus, karena itu sangat bermasalah kalau jaringan kita bermasalah gitu. Oke. Itu aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama teman-teman di video saya yang wawancara dan simulasi mengajar. Semoga kalian semua yang mendaftar program guru penggerak angkatan berapa nih ya? 10 ya. Lulus, dan semoga video-video saya membantu teman-teman semua, para guru-guru hebat di Indonesia. Oke, baiklah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.